Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dina Triyoratnasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang landasan kependidikan. Landasan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Driyarkara. Pendidikan adalah suatu proses untuk memanusiakan manusia. Contohnya, kita dapat saling menghargai antar manusia satu dengan yang lainnya. Kita dapat saling menghormati, kita dapat saling tolong membantu, kita dapat saling berteman dengan siapapun tanpa melihat perbedaan, tidak melihat ras, suku, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dilihat sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang senantiasa menuntun kekuatan kodrat mereka agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ada sebagian individu yang dia merasa bahagia apabila dia dapat atau mengenyam pendidikan dengan setinggi-tingginya. Lalu di sini juga ada menurut Lawrence Charmin, pendidikan sebagai usaha sengaja yang sistematis untuk menyampaikan, membangkitkan, dan memperoleh pengetahuan, sikap-sikap, keterampilan-keterampilan, nilai-nilai, dan kepekaan-kepekaan. Nah, ciri-cirinya pun di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kegiatan terarah dan sistematis ya dalam eh, suatu proses pembelajaran di sekolah atau di suatu instansi itu pembelajarannya terarah dan sistematis. Lalu yang kedua, kegiatan dilakukan untuk menyampaikan pengetahuan, sikap, nilai, kepekaan, dan tidak hanya menyangkut pengetahuan saja ya. Tugas guru itu tidak hanya menyampaikan tentang ilmu pengetahuannya saja, tapi di mana guru juga dapat menekankan atau menanamkan sikap, nilai, atau attitude yang baik terhadap peserta didik yang nantinya itu akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu guru juga dituntut untuk memiliki kepekaan, baik itu terhadap peserta didiknya dan bagaimana supaya peserta didiknya pun memiliki rasa kepekaan. Nah, itu adalah tugas guru dan itu yang biasa dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tugas guru itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi banyak, yaitu di mana guru juga harus menyampaikan tentang nilai, attitude, sikap, lalu kepekaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini, seorang pendidik harus memperhatikan tiga aspek. Nah, menurut saya juga seorang pendidik harus memiliki tiga aspek ini dan harus sangat paham betul mengenai tiga aspek ini, yaitu aspek afektif, kognitif, dan fisikomotorik. Lalu di sini ada menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses membimbing, mendewasakan seseorang. Pendidikan harus menyangkut hasil-hasil seperti pembentukan sikap dan kepribadian untuk memenuhi bentuk standar kegiatan sosial atau kehidupan nyata tantangan-tantangan sosial. Hal ini bisa berarti bahwa pendidikan tidak boleh menjauhi kehidupan sosial ya, tentu saja karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa jauh dari kehidupan sosial. Masyarakat adalah lingkungan pendidikan yang sebenarnya ya, karena dari dalam satu instansi itu hanya menerangkan secara teori bagaimana kita dapat bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimana kita dapat berkecimpung di lingkungan masyarakat. Nah, dunia masyarakat atau dunia luar itu atau kehidupan di lingkungan sekitar itu adalah betul-betul kehidupan yang nyata di mana bagaimana cara kita dapat bersosialisasi, dapat uh, kita tuh dapat uh, menentukan
posisi kita. Ketika kita akan berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita memposisikan diri kita. Lalu yang terakhir di sini ada pendidikan harus membuat manusia peka. Ya, kita sebagai manusia itu harus peka. Bagaimana lingkungan sekitar kita, bagaimana lingkungan di sebuah instansi atau di ruang pendidikan, bagaimana lingkungan kita di ruang kelas. Nah, itu kita harus peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita maupun lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Lalu yang kelima di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, tugas guru itu sangat berat, ya. Tugas guru itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi tugas guru juga bagaimana kita bisa berperan sebagai ustazah atau tokoh ulama agar peserta didik kita memiliki spiritual keagamaan ya. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan diri peserta didik kita agar terbiasa disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita menerapkan kepada peserta didik kita agar peserta didik kita memiliki kepribadian yang baik, memiliki kecerdasan serta akhlak yang mulia. Nah, ini yang sangat penting yaitu akhlak mulia karena menurut saya sepintar apapun seseorang apabila dia tidak memiliki attitude atau akhlak yang baik itu sama saja bohong. Jadi, eee, menurut saya yang lebih penting itu adalah etika atau akhlaknya terlebih dahulu. Karena percuma apabila seorang itu memiliki ilmu atau pengetahuan dan berpikir secara kritis tapi attitude-nya tidak dipakai, itu minus. Nah, pentingnya landasan pendidikan untuk dipelajari. Nah, kenapa sih kok penting banget landasan pendidikan ini untuk dipelajari? Yang pertama itu untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Ya, kita harus memiliki pondasinya yang kuat. Lalu yang kedua ada sebagai tolak ukur atau dasar studi pendidikan. Landasan kependidikan ibarat pondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah dan cita-cita bangsa. Tentu kita tidak ingin mencetak generasi penerus yang tidak baik. Jadi mengapa penting landasan kependidikan itu dipelajari ya? Yang pertama itu landasan kependidikan sebagai eh, pondasi. Nah, pondasi ini bagaimana supaya kuat? Makanya kita pupuk pondasi ini supaya memiliki pondasi yang kuat. Lalu yang selanjutnya mencapai tujuan pendidikan nasional. Keberlangsungan negara kesatuan Indonesia secara tidak langsung menjadi tanggung jawab para generasi penerus yang duduk di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan. Lalu selanjutnya ada untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas ya. Dengan kita mempelajari landasan kependidikan untuk memajukan sumber daya manusia agar lebih cerdas. Lalu selanjutnya landasan kependidikan menjadi pedoman yang konkret. Nah, landasan pendidikan yang dianut oleh suatu bangsa, kita harus mempunyai kesatuan pendapat tentang arti landasan kependidikan. Landasan kependidikan merupakan norma dasar yang bersifat imperatif. Imperatif artinya
mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan untuk setia melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut. Nah, lalu di sini juga ada fungsi landasan kependidikan. Apa sih fungsi landasan kependidikan itu? Untuk menjamin supaya pendidikan itu benar arahnya dan efektif prosesnya. Nah, fungsinya itu untuk menjamin pendidikan itu arahnya sudah efektif atau belum. Nah, dibutuhkan landasan filosofis dan landasan-landasan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Lalu di sini ada jenis-jenis landasan kependidikan. Jenis landas kependidikan di sini ada 4. Yang pertama, landasan religius pendidik, yaitu asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek. Nah, kita juga harus selalu menyelipkan dalam proses pembelajaran yaitu religi. Ya, atau kita bisa menonton bersama dengan siswa, menonton edukasi tentang kita memiliki attitude yang baik misalnya terkait agama, keagamaan. Lalu selanjutnya ada landasan filosofis. Jadi jenis-jenis landasan kependidikan itu yang pertama ada landasan religius, yang kedua itu landasan filosofisnya, yang ketiga ada landasan ilmiah, dan yang keempat adalah landasan yuridis. Nah, landasan religius itu sendiri merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Lalu yang kedua itu ada landasan filosofis pendidik, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi tolak ukur atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi kependidikan. Lalu yang ketiga ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu adalah bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi kependidikan. Nah, yang terakhir dari fungsi landasan kependidikan yaitu landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Lalu di sini ada ruang lingkup landasan kependidikan. Yang pertama itu ada landasan berdasarkan filosofis pendidikan, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga landasan kultural, yang selanjutnya ada landasan psikologis, landasan ilmiah, dan teknologis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.